Allahku yang adil sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Tampubola. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Firman Tuhan dalam Yesaya 36. Teman-teman. Ini dia. Ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Iramanya pelan tapi suaranya keras. Oke. Yesaya 36 ayat 26 dan 27. 3, 2, 1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang dalam peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tahan saja di ayat 25, 6 tadi. Bung Melki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya saat dia ikut dalam pembuangan di Babel. Nah, sekarang renungan yang saya share itu masuk kitab Yesaya, ya. Nah, kitab Yesaya itu, Nabi Yesaya itu 100 tahun sebelum Yehuda jatuh, ya. Jadi tertunda. Ya, pada saat firman Tuhan yang saya bagikan pagi ini itu si kerajaan Yehuda terancam oleh pasukan Israel bekerja sama dengan Aram, betul? Nah, nanti kemudian berubah pada saat rajanya berganti menjadi Hizkia, pasukan Asyur lah yang menyerang. Pasukan Asyur berhasil menaklukkan Israel atau Samaria atau Efraim, pecahan kerajaan Israel di utara. Lalu kemudian mengepung Yerusalem. Tapi karena sebuah peristiwa yang ajaib, dan itu juga tercatat dalam buku sejarah Asyur, maka bergelimpanganlah kematian di perkemahan Asyur sehingga Yerusalem selamat. Nah, tapi akhirnya Yerusalem. Nah, waktu itu
nabinya adalah Yeremia. Yeremia ditawarin mau ikut ke pembuangan atau tetap di Yerusalem. Yeremia memilih tetap di Yerusalem. Tapi ada nabi yang ikut dibuang. Namanya adalah Yehezkiel. Ya. Tapi dia dibuangnya pada pembuangan yang pertama. Nah, dia ada di Babel. Ya, pada waktu firman Tuhan ini disampaikan. Jadi ini firman Tuhan disampaikan di bangsa yang frustasi, bangsa yang terjajah, tapi terjajah di negeri asing, di negeri orang yang menaklukkan mereka, yaitu Babel. Nah, firman Tuhan ini bilang bahwa dia akan membuat perjanjian yang baru, bukan perjanjian yang dibuat dengan Abraham dan nenek moyang mereka, karena mereka telah gagal mematuhi perjanjian itu, sehingga Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Nah, tapi perjanjian yang baru ini bukanlah hukum yang fisik sifatnya, yang tertulis di buku, tetapi hukum yang ditaruh di dalam hati. Mengapa dikatakan di dalam hati? Ya, karena ini lihat, kamu akan kuberikan hati yang baru. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga kalau kamu tidak dilahirkan kembali dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Oke? Karena perjanjian lama sudah gagal. Hukum Taurat bukannya menyelamatkan, tetapi justru membuktikan bahwa orang itu berdosa, sehingga harus dihukum. Diberikan perjanjian yang baru, ditaruh dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Jadi kita di toilet pun firman Tuhan beserta kita, Tuhan Yesus beserta kita. Jadi boleh nggak berdoa di toilet? Boleh. Itu nggak sopan. Kita sedang melakukan dosa, Tuhan di mana? Ya Tuhan di situ, di hati kita. Tuhan menangis melihat kita melakukan dosa itu. Padahal kita tahu itu mendukakan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, firman Tuhan itu beserta kita. Tapi kan menjadi aneh gitu. Kita pegang firman Tuhan dalam hidup kita, tapi kita memberontak, kita melakukan sebaliknya dalam hidup kita. Nah, kembali ke firman Tuhan ini. Kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita jujur. Siapa yang saat ini hatinya sudah taat, nggak pernah bikin dosa? Angkat tangan. Saya ganti pertanyaan saya. Siapa yang hari ini mengaku hatinya masih keras dan masih tidak taat kepada Tuhan? Angkat tangan. Nggak ada yang ngaku juga, jadi saya bingung nih. Yang mana yang benar? Saya ulangi ya, pertanyaan saya pertama ya. Siapa yang hatinya sudah lembut sama firman Tuhan, mudah dibentuk sama firman Tuhan, dan taat sama firman Tuhan, nggak pernah bikin dosa? Angkat tangan. Udah, jelas? Ada? Oke, sekarang saya balik. Siapa yang berani mengaku bahwa hatinya masih keras, masih sering memberontak terhadap firman Tuhan, dan masih tidak taat sama firman Tuhan? Angkat tangan. Nah, ini baru jelas ya. Terima kasih. Jadi belum ada yang lulus kan? Belum ada yang lulus. Nah, artinya apa? Firman Tuhan ini adalah sebuah proses yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita ini bagi Tuhan adalah sebuah proses untuk membentuk kita supaya hati kita yang keras itu menjadi lembut, supaya kita menjadi taat. Makanya kita tetap jatuh bangun dalam dosa, tapi jangan pernah menyerah karena proses itu belum selesai. Tepuk tangan untuk Tuhan.
akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada yang sudah melakukannya? Ya sama seperti pengharapan tadi, belum. Nah, itulah sebabnya mengapa ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita mau berubah nggak? Enggak. Kita akan merasa nyaman dalam dosa-dosa yang kita lakukan, dalam hal-hal yang kita lakukan yang mungkin bukan dosa, tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Jadi jangan kita genggam erat-erat apa yang kita miliki saat ini. Lepaskan saja. Jangan berusaha menjadi kuat tanpa Tuhan. Lepaskan saja. Itu sama seperti ada sebuah latihan kerjasama di mana satu orang berdiri di tempat yang lebih tinggi, lalu teman-temannya di belakang siap untuk menerima badan dia. Dia balik ke belakang, lalu dia membuang diri ke belakang. Pernah tahu itu? Jadi membuang diri ke belakang. Artinya apa? Dia lepaskan saja kontrolnya terhadap dirinya. Dia percayakan saja tubuhnya, hidupnya itu kepada teman-teman di belakang dia. Dia percaya saja. Dia menghilangkan kontrol atas dirinya. Dan sesungguhnya dan sesungguhnya itu juga yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Lepaskan. Jangan berusaha untuk mengatur dirimu, apalagi istrimu, apalagi suamimu, apalagi anak-anakmu, apalagi orang tuamu, apalagi teman-teman kerjamu. Kamu hanya akan stres, karena kamu sendiri pun tidak bisa merubah dirimu. Bagaimana mungkin kamu berharap mau bisa mengubah hidup orang lain, kebiasaan orang lain? Makanya kekuatan kita yang terbesar adalah doa. Ya? Saya punya harapan terhadap saya punya harapan terhadap saya. Gimana caranya? Ya dia tidak akan pernah bisa mengubah hidup saya, untuk dia sendiri mengubah hidup dia aja tidak bisa. Yang bisa merubah saya apa? Tuhan. Yang bisa merubah anak-anak saya, Tuhan. Supaya anak-anak saya rajin, Tuhan. Saya hanya bisa mengharapkan dan memberikan arahan. Tapi yang bisa mengubah hati siapa? Tuhan. Karena kita mengubah hati kita tidak bisa, kan? Tadi seperti tadi katakan. Ya, usia saya sudah 54, tapi kok bodoh banget gitu, masih aja melakukan dosa-dosa yang sama gitu. Saya nggak mau melakukannya. Tetapi seperti kata Rasul Paulus, bukan apa yang kuinginkan yang kulakukan, tapi apa yang tidak kuinginkan. Daging kita itu yang menguasai hidup kita. Jadi lepaskan, itu yang Tuhan inginkan. Tapi untuk melepaskan kita harus percaya, kan? Sama seperti kepada teman-teman kita di belakang tadi. Waktu kita memberikan, nggak mungkin kita berani melepaskan kontrol hidup kita kalau kita tidak percaya pada kebaikan Tuhan, pada anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita yang sering diceritakan di pertemuan-pertemuan motivasional. Jadi kalau seseorang menanam bambu Cina, ditanam, disiram, besoknya dia lihat ada pertumbuhan nggak Bapak Ibu? Besok lusanya dilihat ada pertumbuhan? Tidak ada. Minggu depannya dilihat mulai ada pertumbuhan? Dua minggu berikutnya? Enggak.
6 bulan berikutnya enggak. Tahun depan enggak. Kalaupun tumbuh paling 1 senti. 1 tahun 3 bulan enggak. 1,5 tahun berikutnya enggak, kecil sekali kalaupun ada. 2 tahun enggak. 2,5 tahun enggak. Sepertinya gagal di proyek menumbuhkan bambu ini. 3 tahun tunggu seminggu lagi enggak. 3,5 tahun enggak. Tapi begitu jalan 4 tahunan, mulai bambu itu bertumbuh tinggi. Hidup kita itu kadang-kadang membuat kita merasa frustasi karena apa yang kita doakan sekian lama enggak juga terjadi. Apa yang kita harapkan enggak juga terjadi. Dan justru hal-hal yang tidak kita inginkan itu Tuhan izinkan terjadi. Sama seperti pohon bambu tadi, seolah-olah tidak ada yang terjadi dengan pohon bambu itu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tahu proses apa yang sedang terjadi dengan pohon bambu itu. Juga hidup kita, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin proses itu ada di dalam hati dan pikiran kita yang Tuhan sedang ubah. Mungkin proses itu tidak mempersiapkan orang lain untuk menolong kita. Mungkin Tuhan juga menyiapkan situasi, mungkin politik, ekonomi, untuk mempersiapkan berkat buat kita. Tetapi meskipun hal-hal tersebut di luar kontrol kita harus percaya bahwa Tuhan yang mengkontrol semuanya. Tuhan yang mengatur semuanya. Orang bilang kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan berleluasa mengatur hidup kita supaya rencananya menjadi sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Kayaknya baru pertama kali ini saya nggak pakai 3, 1, 2, 3 enggak. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, panjang nih. Tapi Bapak Ibu sering membaca paling tidak 1-2 ayat. Dapat Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Oke deh. Kita baca, gini aja deh. Yang pria baca ayat ganjil, yang genap baca ayat yang wanita baca ayat genap. Tapi ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama ya. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Yang ganjil baca Pak pria ya. 3, 2, 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Wanita? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk,
ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Bersama-sama ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tepuk tangan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya inilah yang membuat kita gelisah. Ketika kita tidak mau melepaskan itu. Lepaskan itu. Saya sering mendengar renungan yang disampaikan oleh Pendeta Rick Warren. Ya, saat terakhir ini, ya dia bilang, ya, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi berdoa untuk segala sesuatu. Ketika kekhawatiran muncul dalam hidup kita, kita lepaskan dengan doa kepada Tuhan. Tuhan, saya melepaskan ini, saya serahkan kepadamu. Karena kekhawatiran kita itu sama seperti menunggu bambu yang bertumbuh tadi. Bertahun-tahun kita tidak melihat pertumbuhannya. Karena bukan kita yang menumbuhkan dia, Tuhan yang menumbuhkan dia. Jadi kekhawatiran kita tidak ada gunanya. Tapi percaya saja bambu itu akan bertumbuh karena Tuhan sedang mengerjakannya. Begitu juga dengan hidup Anda dan saya. Ini bukan sesuatu yang ringan untuk melepaskan kendali pada dalam hidup kita kepada Tuhan. Saya juga. Saya menyampaikan ini bukan karena saya bisa, tapi kita semua sedang diproses seperti firman Tuhan tadi dalam Yesaya. Karena Tuhan bukan peduli pada membuat hati kita senang, membuat hati kita puas. Karena semua yang kita inginkan didapat, bukan itu tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup itu adalah supaya kita melaksanakan ketetapan Tuhan, mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan ngeyel, Tuhan mau tarik ke sini, kita mau ke sana. Akibatnya apa? Malah stres, frustasi, karena kita tidak sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Dan ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, itulah saat tepat bagi kita merenungkan diri dengan Tuhan. Adakah yang harus saya rubah dalam hidup saya? Atau apakah Tuhan ingin menguji kepercayaan saya kepada Dia? Apakah saya tetap percaya ketika saya tidak melihat ada harapan? Jadi selalu ingat, Anda dan saya, ketika hidup terasa sulit, ketika harapan hampir punah, percayalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari saya memberi waktu Bapak Ibu semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, menyampaikan segala kekecewaan Anda, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda kepada Tuhan, dan menyerahkan itu agar Tuhan melanjutkan proses yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita masing-masing